Roblox sudah memiliki fitur AI di dalamnya. Dengan mengakses menu asisten yang ada di sebelah sini, nanti dia akan ada window yang bisa kalian letakkan di mana saja, di mana fungsinya itu adalah kalian untuk bertanya pada AI atau menyuruh dia melakukan sesuatu. Mulai dari menanyakan langkah-langkah menggunakan tools di dalam Roblox, atau sampai membuat script itu sendiri. Di sini, saya akan gunakan untuk mengenerate script. Kita mulai dengan menambahkan part. Saya masukkan blok di sebelah sini, saya geser dulu, lalu kita tinggal minta AI-nya untuk membuatkan script apabila mungkin player menyentuh objek part ini, maka player itu akan die. Tentu saja kalian harus menggunakan bahasa Inggris ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Make a script for the player dies when touch this part. Kita tunggu dia menggenerate scriptnya. Dan ya, dia sudah bikinin, bahkan sampai scriptnya juga udah dibikinin sama dia. Tinggal kita mau accept aja seperti ini, nanti script itu juga udah masuk dalam part yang tadi sudah saya bikin. Dikasih nama kill on touch oleh dia. Dan dari sini kita bisa langsung testing, ya kita deketin partnya dan kitanya yes, itu dia. Kita bisa juga minta tambahkan respawn, make that player respawn in 3 seconds. Dan voila, dia sudah bikinin respawnnya, kita bisa accept aja. Respawn itu biasanya ditaruh di dalam server script ya, karena itu berpengaruh terhadap respawnnya. Kalian juga bisa double klik dan kalian bisa lihat script yang sudah dibikinnya juga sudah dikasih komen untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu. Jadi di sini kalau kita play dan kita lakukan yang tadi juga, kita tabrakan diri ke yang part tadi, dan dalam waktu 3 detik 1, 2, 3 kita akan respawn kembali. Lalu saya membuat suatu platform dari part tentunya yang saya kasih material ice dan juga memberikan color biru. Jadi saya mau bikin supaya kalau player berada di atasnya selama 3 detik, platform ini akan jatuh sendirinya. Dan nanti di bawahnya mungkin ada lava atau sejenisnya untuk bisa bikin player die. Kita minta AI juga untuk membuat hal tersebut. Make this part destroy when the player stands on it around 3 seconds. Ya, dan inilah script yang dibikinin oleh dia ketika kita sentuhan terhadap objek yang melayang platform tadi. Dan kita coba play, seperti yang kita harapkan, dia masih langsung jatuh ya, karena ini belum di anchor. Kita harus bikin dia anchor supaya dia nggak jatuh ke bawah seperti itu. Setelah dia di anchor, pastinya dia nggak akan jatuh. Nah, jadi kita injek dia di atas selama 1, 2, 3, dia akan destroy dan kita jatuh. Tinggal kalian bikin di bawahnya platform yang bisa bikin karakter kita mati, mungkin menggunakan yang ini juga. Seperti itu ya. Lalu kita bisa juga membuat enemy ngejar kita. Kita bisa mulai bikin dari avatar dan kita bikin rig builder. Di rig builder ini kita pilih rig type-nya yang terbaru ya, R15, dan kita bikin aja blok avatar seperti ini. Jadi dia akan bikin objek humanoid tentunya, karena kita mau bikin untuk ngejar itu harus berdasarkan humanoid. Jadi sekali lagi kita akan minta AI untuk membuat make this chase player. Sesimpel itu. Inilah script yang udah dibikin, dan kalau kita pencet play, ya dia langsung udah ngejar kita ya. Tapi dia ngejarnya masih dalam bentuk jalannya nyeret ya. Mungkin ini mau kita perbaiki dengan animasi supaya ada karakter animasinya. Untuk bisa memperbaiki animasi sebenarnya gampang, kalian hanya perlu pakai script animate ini. Jadi saya akan bikin script baru yang namanya animate animasi mungkin. Nah, kita ini ini bukan mencari ya, ini kita bikin script, nah, terus nanti kita kasih nama. Isi dari animasi tinggal kita kupas aja animate yang ada di sini. Animate ini sebenarnya lokal script ya, kita copy ke sini itu maksudnya supaya jadi server script sehingga bisa dijalankan oleh semua server, dan ini bisa kita close dan ini udah boleh kita delete. Kalau udah kita delete dan kita play, karakternya udah ngejar kita dengan animasi dia berlari. Nah, udah seperti ini. Oke, sekarang kita close. Dan kita minta supaya player yang ngejarnya juga bisa kasih damage. Add attacking damage when close to player. Pada saat dia selesai generate script, dia juga ngejelasin ya fungsi-fungsi dari variabel dan penjelasan dari logika script yang dimaksud. Karena ini adalah script tambahan dari script yang kita sudah punya, dia kasih unjuk difference-nya tuh, perbedaan dari yang aslinya. Dan kalau kita mau betul kita setuju, kita accept, ini ada juga yang dibuang sama dia. Kita accept dan kita tes. Kalau dia deketin kita, ternyata malah nggak gerak, dan saya tanya lagi ke AI-nya why it's not moving anymore, dan dia kasih solusinya. Kebetulan solusinya saya sudah langsung accept, dan akhirnya sekarang player enemy sudah ngejar-ngejar karakter player saya, lengkap dengan attack-nya yang damage-nya 10 ya kelihatannya. 10 damage sesuai dengan tadi script yang udah dibikinin sama dia. Di sini kalian bisa atur damage-nya 10, jadi karakter saya di damage 10-10 sampai karakter kita mati.
Lalu mungkin kita mau modifikasi karakter ini supaya nggak cuma warnanya seperti ini. Ya, kalian bisa atur sih di bagian body colors ini kan kalian bisa atur. Misalkan ada hair color nih, kalian mau warnanya kuning, itu gampang ya. Tapi kalau hanya sekedar warna, gimana kalau kalian mau nambahin objek? Let's say kita mau ambil skull di sini mungkin skeleton di model tentunya. Ini saya masukin, dia nggak ada script ya. Jadi sini kita mau coba tempelin skeletonnya ke humanoid kita ini, si Rick kita. Nah, kita masukin tentunya jadi child, jadi si humanoidnya itu si Rick yang ini tadi. Lalu posisikan supaya skeleton headnya pas ya. Mungkin bukan di sini posisinya, saya posisikan dulu. Ya, sudah saya buat seperti ini, jadi ada di kiri dan kanan, ya kalian bisa atur sendiri ya. Tapi kalau ini kita play, dia kepalanya nggak ikut kejar, dia ketinggalan kepalanya di situ. Karena memang kalau kalian sudah memasukkan objek ke dalam suatu humanoid, ini harus kita weld, alias kita plus kalau dalam bahasa Indonesianya dengan menambahkan komponen namanya weld constraint. Weld constraint itu ada beberapa settingan, yaitu settingan part 0 dan part 1. Maksudnya di sini part 0 itu siapa? Yaitu diri dia sendiri, si skullnya itu pastinya. Pastikan terpilih skeleton head. Lalu part satunya itu mungkin saya mau weld ke kepalanya, ya kepala dari si Rick utama kita ya. Jadi saya lakukan hal yang sama juga pada skeleton head yang tadi, tambahkan yang namanya weld constraint. Lalu di part 0-nya itu diisi skeleton head, dan part satunya diisi oleh kepalanya sih yang mau diikutin. Jadi ini kalau nanti kita play, harusnya kepala skeletonnya udah nempel dan dia udah ngejar-ngejar kita seperti ini. Dia juga udah mukulin kita kelihatannya. Ya, inilah dia menggunakan asisten dari Roblox sehingga kalian nggak perlu code lagi. Tapi tentu saja penggunaan seperti ini jangan terlalu berlebihan dan juga kalian harus punya dasar coding sebelumnya. Kalau nggak kalian nggak ngerti apa sih yang dilakukan ini. Atau ya minimal kan kalian juga bisa minta asistennya untuk ngejelasin coding tersebut. Explain code. Nanti juga sama si asistennya bakal dijelasin apa maksud dari code tersebut. Nah ya, dia mulai ngejelasin nih, explain this code. Jika kalian sesuaikan dan jadikan ini adalah cara kalian untuk belajar tapi bukan dimanjakan oleh yang lain. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.